Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita sudah beranjak materi di semester genap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa silakan. Oke, dapat diakhiri. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab ke-7. Silakan kalian menyimak. Kita buka materi apa ya? Kita sudah beranjak pada materi yang ke-7, yaitu menilai karya melalui resensi. Nah, apa sih resensi itu? Pentingnya apa kita belajar resensi itu? Nah, silakan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas poin A dan poin B ya. Langsung saja kita beranjak pada halamannya. Oke, kurang pas ini ya. Resensi pada kalian ketika kelas 8 sanawiyah atau SMP, kalian sudah mengenal kaitannya dengan resensi. Nah, untuk kelas 11 ini pengembangan dari kelas 8. Tetap ya, resensi. Apa sih resensi itu? Pernah nggak kalian itu merangkum suatu hal ya? Misalkan ada materi, kalian disuruh mencatat kembali apa yang sudah disampaikan. Nah, itu namanya merangkum ya. Namun kalau resensi bedanya itu sebuah hasil karya yang dirangkum, kemudian tidak hanya sekedar kita menyimpulkan karya atau isi dari sebuah karya itu, tapi juga kita menilai karya tersebut dari segi kelemahan dan segi kelebihan dalam sebuah karya tersebut. Karya apa? Ya bisa juga karya buku ya, karya buku fiksi maupun non fiksi, atau berupa karya misalkan gambar, kemudian kerajinan tangan atau produk-produk yang ada di sekitar kalian. Nah, itu juga masuk sebuah karya. Bisa nggak diresensi? Bisa ya. Jadi resensi itu tidak hanya sebuah karya tulis, tapi apa ya, semua hasil karya itu bisa kalian jadikan sebuah resensi. Nah, coba diperhatikan. Untuk yang pertama itu kita akan membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Nah, dari perbandingan ini kita bertujuan untuk memahami isi dan sistematikanya, kemudian membandingkan teks resensi tersebut. Pada kelas 8 kalian hanya satu buah karya, tapi dalam kelas 11 ini kalian membandingkan 2 karya atau lebih dengan jenis yang sama. Langsung saja, yang A yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Sistematika di sini itu urutan ya, urutan dalam membuat resensi itu bagaimana? Nah, coba kita pahami di sini. Masih ingat ya sistematikanya atau urutannya? Yang pertama itu ada judul resensi ya. Kemudian yang kedua ada identitas. Identitas buku yang diresensi. Identitas itu meliputi apa saja? Ya, segala hal yang kaitannya dengan buku, biasanya letaknya di bagian awal. Misalkan kalau karya itu berupa buku ya, baik buku fiksi maupun non fiksi, maka identitas buku itu meliputi nama penerbit, kemudian tahun terbit, halaman buku, editor, penulis, kemudian
identitas lainnya yang ada dalam cover, biasanya ada di halaman awal dari sebuah buku. Itu namanya identitas buku. Mengapa dicatat? Karena meskipun judulnya sama, contoh saja buku bahasa Indonesia kelas 11, banyak sekali ya variannya atau yang cetakan bukunya itu kan banyak tentang bahasa Indonesia. Tapi dari segi identitas buku, penulisnya siapa, penerbitnya di mana tempatnya, kemudian dan lain sebagainya itu tidak sama. Jadi identitas buku ini menentukan dari segi kualitas dan kuantitas sebuah karya. Setelah itu yang ketiga itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kalau sebuah karya buku itu bisa kalian lihat di bagian akhir buku ya, di bagian akhir buku, di mana istilahnya itu adalah sinopsis ya. Sinopsis itu rangkuman dari buku yang dicetak itu tadi. Itu namanya sebuah pendahuluan. Kemudian ada juga pada bagian awal buku, yaitu ada di kata pengantar biasanya ya. Di dalam sebuah kata pengantar biasanya ada di paragraf kedua, itu menjelaskan tentang tujuan penulis membuat buku tersebut. Kalau sinopsis itu berisi tentang isi singkat dari buku yang diciptakan itu. Oke ya. Kemudian yang keempat, inti atau isi resensi. Nah, inti atau isi resensi ini full dari karya peresensi itu ya. Jadi misalkan kalau saya mau meresensi, jadi inti atau isi resensi ya bahasa saya sendiri, bagaimana saya menggambarkan sebuah buku yang akan saya resensi. Misalkan saja saya akan meresensi buku bahasa Indonesia kelas 11 ini ya. Berarti saya akan mengambil pedoman yang ada di daftar isi. Misalkan buku bahasa Indonesia ini terdiri dari 8 bab. Tiap bab terdiri atas 4 subbab. Nah, di dalam tiap bab itu berisi tentang materi-materi singkat, kemudian ada contoh penugasan sesuai dengan materi yang disajikan. Kemudian bukunya ini berisi tentang materi-materi bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013. Misalkan itu ya, itu adalah isi resensinya. Kemudian ada keunggulan buku lah. Saya akan menyebutkan keunggulan atau kelebihan dari buku yang saya resensi. Misalkan buku ini ya, bahasa Indonesia kelas 11. Keunggulannya bukunya kertasnya jernih, tidak mudah robek. Kemudian perekatnya itu sangat lengket, jadi tidak mudah lepas antara sampul atau cover dengan isinya. Kemudian covernya itu gambarnya, ilustrasinya sesuai dengan isi dalam buku. Misalkan itu salah satu kelebihannya. Kemudian kekurangan buku. Nah, kekurangan buku ini itu terdapat pada dari sisi evaluasi di dalam setiap bab atau bahkan setiap semester itu tidak ada uji kompetensi tiap babnya. Jadi untuk melatih dari segi pemahaman itu masih kurang ya. Jadi hanya latihan-latihan saja, tidak ada uji kompetensinya yang meliputi pilihan ganda dan uraian seperti itu. Jadi itu kekurangannya dari buku bahasa Indonesia kelas 11 ya. Kemudian penutup. Nah, penutup ini berisi tentang
simpulan ya, simpulan kelayakan buku itu untuk dibaca, layak atau tidak layak, recommended atau tidak. Nah, ini masuk dalam penutup. Jadi sistematika buku itu ada 7 ya, dari judul buku, identitas, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh dari bukunya Valentino Rossi, Sang Juara. Nah, siapa yang idola dengan Valentino Rossi ya? Siapakah dia, Valentino Rossi? Ya, pembalap ya. Judul bukunya Autobiografi Valentino Rossi, Andai Aku Tak Pernah Mencobanya. Nah, autobiografi ini adalah resensi yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, siapa yang membuat buku ini? Ya, Valentino Rossi itu sendiri. Ya, kalau yang membuat biografi adalah orang lain, itu namanya biografi. Kalau yang membuat adalah diri sendiri, itu namanya autobiografi. Seperti ini ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada isi resensi, kemudian ini ada menyatakan kelemahan dan kelebihan sekaligus kesimpulannya di sini. Nah, contoh ini ada. Nah, sekarang ada tugas. Ini ada teks resensi di bawah ini. Coba silakan kalian baca dengan cermat ya. Judul bukunya Teknik Bermain Gitar. Penulisnya Famoya. Lah, ini masuk apa kira-kira? Silakan dibaca. Kemudian ini ya. Setelah kamu membaca, lakukan analisis resensi pada format tabel berikut. Nah, setelah kalian membaca, silakan dikerjakan tabel ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke, silakan dikerjakan di Microsoft Word. Nanti silakan dikumpulkan di email saya. Lanjut ya, untuk kegiatan yang kedua yaitu kita membandingkan isi teks resensi. Jadi dua buah karya buku kemudian dibandingkan dari segi isi teks atau isi buku tersebut. Langsung saja, ini ada teks pertama, kemudian ada teks kedua. Nah, silakan dibaca keduanya. Kemudian silakan kalian membandingkan ya, karakteristik ini adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri antar kedua buku ini apakah sama ataukah ada perbedaan. Contoh saja ciri dari segi jenis. Dari teks pertama itu jenis fiksi atau non fiksi. Kalau teks kedua itu fiksi atau non fiksi. Nah, itu salah satunya. Silakan cari ciri-ciri yang lainnya. Silakan ditulis pada tabel di bawah ini. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian tidak paham, nanti silakan tanya, bisa melalui Hangout ya, Hangout pribadi atau lewat grup. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa dikerjakan untuk tugas pemahamannya, yaitu yang ini ya, tentang membandingkan dua teks resensi, dan tadi yang pertama yaitu ini, menganalisis unsur sistematika resensi. Kedua tabel itu silakan dikerjakan di Word, kemudian silakan dikumpulkan di email saya. Akan saya tulis di deskripsi video di bawah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.